Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah, Bapa kita di surga yang telah memberikan kita hari yang baru, nafas kehidupan dan kesempatan untuk bersekutu di hadapan-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah dan kasih karunia-Nya memenuhi hati kita semua pagi ini. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu di pagi hari yang penuh rahmat ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau menyapa hati kami. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran dari kitab suci. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami bukan hanya mengerti, tetapi juga mengalami firman-Mu secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Zakaria 6 ayat 13 yang berbunyi, Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan. Ayat ini merupakan bagian dari nubuat Nabi Zakaria yang mengandung makna mesianis, menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai Imam dan Raja, Sang Mesias yang akan datang. Dalam konteks Perjanjian Lama, Bait Tuhan merujuk kepada tempat kudus di mana umat Allah menyembah dan bersekutu dengannya. Namun, dalam terang Perjanjian Baru, Bait Allah bukan lagi sekadar bangunan fisik, melainkan tubuh Kristus, yaitu umat-Nya yang ditebus oleh darah Anak Domba Allah. Yesus Kristus bukan hanya pendiri gerejanya, melainkan juga pembangun dari bait rohani di mana Allah sendiri berdiam. Kita semua sebagai orang percaya adalah batu-batu hidup yang disusunnya untuk menjadi rumah rohani. 1 Petrus 2 ayat 5. Ayat ini menekankan bahwa hanya Kristus yang membangun bait Allah, dan karena itu hanya Dialah yang berhak menerima segala keagungan dan kemuliaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa membangun diri kita sendiri menjadi layak bagi Allah. Segala usaha, perjuangan, bahkan penderitaan yang kita alami tidak akan menjadi alat pengudusan yang efektif jika tidak berada di tangan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus sendirilah yang membangun bait Allah, dan ini berarti bahwa seluruh kehidupan rohani kita, seluruh pertumbuhan iman kita adalah hasil dari pekerjaan kasih karunia-Nya. Spurgeon menggambarkan hal ini seperti pembangunan Bait Suci Salomo. Segala bahan bangunan, kayu aras dari Lebanon, batu dari tambang, telah dipersiapkan sebelumnya, dipahat dan disesuaikan dengan presisi, sehingga pada saat pembangunan, tidak ada suara palu terdengar. Semuanya berjalan dengan teratur, rapi, dan sesuai rencana. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita diproses di dunia ini. Kita dipersiapkan melalui berbagai pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, supaya pada waktunya nanti kita siap menempati tempat kita dalam rumah Allah yang kekal di surga. Perhatikan kata-kata Spurgeon yang sangat dalam. Penderitaan tidak dapat menyucikan kecuali seperti yang digunakan oleh Dia untuk tujuan ini. Banyak orang berfikir bahawa penderitaan pasti akan membuat seseorang menjadi lebih suci. Tetapi sebenarnya, tidak semua penderitaan membawa pengudusan. Yang membawa kita kepada kekudusan adalah ketika penderitaan itu digunakan oleh tangan Yesus untuk membentuk kita. Seperti pemahat yang mengukir batu kasar dari tambang, Tuhan Yesus membentuk kita melalui pengalaman hidup. Kadang-kadang, Ia menggunakan kesedihan, kehilangan, kesakitan, bahkan kegagalan untuk mengikis bagian-bagian dalam diri kita yang belum serupa dengannya. Namun jangan salah, tidak ada satu luka pun yang Tuhan izinkan tanpa maksud yang kudus. Semua itu adalah bagian dari proses pembangunan bait-Nya yang agung
dan mulia. Spurgeon menekankan bahwa di surga, kita tidak lagi dibentuk. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi pemahatan. Semua persiapan dilakukan di dunia ini. Di dunia inilah tempat kita diasah, dikikis, diluruskan dan disesuaikan oleh tangan kasih Yesus agar kita cocok menjadi batu hidup dalam bait Allah yang kekal. Artinya, segala proses hidup yang kita alami sekarang adalah bagian dari desain kekal Allah. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan saat kita merasa terbuang, terlukai, atau tidak berarti, tangan Kristus sedang bekerja. Ia tahu bentuk apa yang diperlukan agar kita cocok dengan sempurna dalam bangunan surgawinya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan beberapa hal sebagai respons dari firman Tuhan hari ini. Kristus adalah arsitek dan pembangun utama. Jangan andalkan kekuatan sendiri untuk mengubah diri. Kita dipanggil untuk berserah kepada pekerjaannya. Bait Tuhan bukan hasil karya kita, tetapi hasil karyanya di dalam kita. Jangan abaikan proses, penderitaan, doa, dan usaha bukanlah sia-sia selama itu semua berada di tangan Kristus. Biarlah setiap tetes air mata, setiap luka menjadi bagian dari pemahatan kasih dari Sang Pemahat Ilahi. Bersiaplah untuk kekekalan. Hidup ini bukan tujuan akhir. Dunia ini adalah bengkel pemrosesan, dan surga adalah tempat perhentian abadi kita. Kristus tidak akan membawa kita ke sana jika kita belum siap. Maka, terimalah setiap proses dengan iman dan kerendahan hati. Hiduplah dalam kesadaran bahwa kita adalah bagian dari bangunan ilahi. Sebagai batu hidup, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, kasih, dan ketaatan. Kita bukan batu yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari tubuh Kristus yang saling menopang dan menyatakan kemuliaan Allah. Mari kita bersatu dalam doa penutup. Ya Tuhan Yesus, Sang Pembangun yang agung, terima kasih karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi bagian dari bait rohani-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami apa adanya, tetapi membentuk kami melalui setiap proses hidup. Ajarlah kami untuk bersabar dan percaya kepada tangan-Mu yang penuh kasih. Tolong kami agar kami tidak memberontak ketika proses-Mu terasa menyakitkan, tetapi justru semakin berserah dan dibentuk sesuai kehendak-Mu. Kiranya hidup kami hari demi hari semakin pantas menjadi tempat kediaman-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu yang mulia, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Biarlah kita menjalani hari ini dengan sukacita dan keyakinan bahwa tangan Kristus sedang bekerja membentuk kita. Dan saat waktunya tiba, kita akan ditempatkan sebagai batu hidup yang kekal di dalam rumah Bapa di surga. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.